Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara amalan ibadah yang sangat dianjurkan kita laksanakan di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Dan marilah kita sempurnakan membaca Al-Quran kita dengan mentadabburi, mentafakuri firman-firman Allah yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang patut kita jadikan renungan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang dalam surah Al-Mu'minun pada surah yang ke-23 di juz yang ke-18. Dimulai dari ayat yang ke-12 sampai pada ayat yang ke-16, Allah memberikan runtutan perjalanan kehidupan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ke-12 sampai ke-16 memberikan pandangan, memberikan gambaran kepada kita perjalanan kehidupan kita. Dengan begitu rapi Allah menyampaikan bahwa manusia berasal dari saripati tanah. Allah memberikan ruang berpikir bagi kita untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dari saripati tanah. Tentu ini ruang berpikir bagi kita, ruang merenung bagi kita. Kita secara kasat mata lahir dari ibu kita. Kita tidak muncul dari tanah. Tapi Allah menyebutkan bahwa kita berasal dari saripati tanah. Kemudian pengetahuan menyebutkan ternyata dari saripati tanah yang kemudian diserap oleh tumbuhan menjadi buah, kemudian dikonsumsi oleh kedua orang tua kita. Dari hasil konsumsi kedua orang tua kita, Allah memilihkan yang terbaik menjadi nutfah, menjadi mani di dalam diri kedua orang tua kita. Kemudian Allah pertemukan dengan skenario indahnya. Allah pertemukan keduanya sehingga kemudian berubah menjadi nutfah. Nutfah di sini disebutkan ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, menjadi nutfah yang berada pada tempat yang sangat kuat atau di dinding rahim. Perjalanan kehidupan berikutnya adalah ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. Kemudian dari nutfah yang sudah bertemu antara nutfah seorang ayah dan seorang ibu berubah menjadi alaqah, menjadi sesuatu yang menempel. Orang Arab sering menyebutkan alaqah sebagai lintah, binatang yang menempel dan menyerap makanan dari sesuatu yang dia tempeli. Pun sama dengan kehidupan kita di awal kejadian, bahwa kita adalah sebagai ngalaqah, menempel di dinding rahim ibu kita dan menyerap, meminta makanan dari ibu kita. Kemudian Allah menyampaikan fakhalaqanal 'alaqata mudghah. Dari segumpal darah yang menempel ini kemudian Allah ciptakan berubah menjadi mudghah, sekerat daging. Penjelasan menyebutkan mudghah adalah sekerat daging, ukuran daging yang bisa dikunyah.
Kemudian perjalanan berikutnya kita akan disuguhkan oleh Allah, fa khalaqnal mudghata 'idhama. Sekerat daging ini kemudian tumbuh menjadi tulang belulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian tulang-tulang ini diberi pakaian, diselimuti oleh Allah dengan daging-daging. Fakasawnal 'idhama lahma. Bahasa Al-Quran begitu. Kemudian summa ansha'nahu khalqan akhara. Kemudian dalam proses berikutnya menjadi pribadi seperti kita saat ini. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Maka kemudian ungkapan kagum kita dengan ungkapan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal perjalanan manusia ini digambarkan oleh Allah dengan begitu runtut. Dari saripati tanah, kemudian menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi tulang belulang, kemudian diselimuti oleh Allah dengan daging, kemudian terbentuklah pribadi baru sebagai manusia. Tapi pada ayat berikutnya dengan mendadak Allah menyebutkan tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Setelah itu kamu menjadi mati. Ini memberikan pengertian kepada kita semua betapa singkatnya kehidupan di dunia ini. Entah 100 tahun umur manusia atau bahkan mungkin lebih, 50 tahun, 80 tahun, 60 tahun atau berapapun. Ternyata Al-Quran tidak menuturkannya secara rinci. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Allah hanya menyebutkan setelah itu kamu mati. Betapa singkat kehidupan ini. Sepanjang apapun usia, selama apapun kehidupan di dunia ini, sebenarnya hanyalah sebentar. Pemirsa rahimakumullah. Inilah perjalanan manusia dari saripati tanah menjadi pribadi. Tapi Allah tidak menceritakan bagaimana masa kecilnya, bagaimana saat sekolahnya, bagaimana saat menempuh karirnya, bagaimana keluarganya, bagaimana pekerjaannya. Tapi tiba-tiba Allah menyebutkan tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian kamu mati. Singkat, sangat singkat kehidupan dunia ini. Maka dari itu pantas kita merenungkan perintah atau sabda baginda Rasul Muhammad SAW ketika memberikan wejangan kepada Abdullah ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan, akhadha Rasulullah SAW bimankibi. Rasulullah memegang pundakku. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hidup di dunia ini jadilah seperti orang yang gharib, orang asing, atau 'abiru sabilin, orang yang sedang dalam perjalanan. Inilah gambaran kehidupan yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, diberikan umpama oleh Rasulullah SAW dengan gambaran orang yang asing, orang yang dalam perjalanan. Sebelum lebih lanjut, pemirsa sekalian, inilah baginda Rasul SAW sebelum memberikan wejangan, sebelum memberikan nasihat, Rasulullah ditampilkan di sini akhoda bimankibi, memegang pundaknya. Ini memberikan penjelasan dan contoh kepada kita ketika memberi nasihat, hendaknya kedekatan antara pemberi nasihat dan orang yang dinasihati menjadi diutamakan sebelum nasihat itu sendiri. Kedekatan ini digambarkan bagaimana Rasulullah menyentuh Ibnu Umar sebelum memberikan wejangannya. Pemirsa rahimakumullah, sekali lagi ayat yang tadi kita baca di surah Al-Mu'minun, kemudian hadis Nabi dari riwayat Ibnu Umar menyebutkan betapa singkatnya kehidupan di dunia ini. Namun demikian, tentunya kita tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan singkat kita di dunia ini. Karena apa? Karena kehidupan abadi di akhirat nanti akan ditentukan
oleh bagaimana hidup kita di dunia ini. Jadi sesuatu yang singkat ini, kehidupan dunia ini tidak serta-merta hanya sia-sia, karena kehidupan yang abadi, kehidupan yang lama ditentukan oleh kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu kemudian Ibnu Umar memberikan komentarnya, "Idza amsayta fala tantadirus sabaha, fa idza asbahta fala tantadiril masaa." Jika kamu berada di waktu sore hari, tidak perlu menunggu pagi hari. Jika kamu sedang berada di waktu pagi hari, tidak perlu menunggu sore hari. Setiap kebaikan yang diberikan kesempatannya oleh Allah untuk kita lakukan, segeralah ambil kesempatan itu tanpa menundanya. Karena kematian pun tidak kita ketahui dan kehidupan dunia ini sangat singkat sekali. Kemudian Ibnu Umar menyampaikan, "Wahud min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Ambillah, manfaatkan masa sehatmu untuk kemudian nanti menjadi bekal di masa sakitmu. Ambillah kesempatan di masa hidupmu untuk bekal nanti di masa setelah kematianmu. Pemirsa rahimakumullah, dua peninggalan dari Rasulullah SAW menjadi bahan renungan kita semua di tengah kita menjalankan ibadah puasa. Firman Allah, hadis Rasulullah kita jadikan pegangan untuk menjadikan puasa ini menjadi tempat kita menggembleng diri menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang sangat paham tentang perjalanan hidup, bahwa di dunia hanya sementara dan di akhirat kekal abadi. Kita gunakan Ramadan tahun ini dengan berlimpahnya pahala, dengan banyaknya kesempatan melakukan kebaikan untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentunya banyak khilaf, banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.